ayah dan ibu kita, papa dan mama kita sudah banyak berkorban untuk kita. Jadi kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang hebat, yang membanggakan bagi kedua orang tua kita. Kalau kita sehat, kita pintar, kita baik, kita rajin, dan kita tidak banyak permintaan, orang tua akan senang. Apalagi kalau nasihat-nasihat orang tua itu kita dengarkan dan kita jalankan. Kemudian untuk pelajaran 8 itu adalah kunjungan Petapa Asita. Petapa Asita itu adalah orang yang suci, adalah orang yang mulia, tapi umurnya sudah tua, ya. Petapa Asita datang ke istana untuk melihat Pangeran Gotama. Ketika melihat Pangeran Gotama, Petapa Asita tertawa bahagia, tersenyum bahagia. Tetapi kemudian Petapa Asita menangis sedih. Ayo, masih ingat tidak? Kenapa Petapa Asita tertawa bahagia, kemudian tiba-tiba kok menangis sedih? Apa? Ya, betul. Benar apa tidak ya? Ya. Petapa Asita tertawa bahagia karena beliau bertemu dengan bakal Buddha. Petapa Asita menangis karena mengingat usianya yang sudah tua, nanti tidak bisa bertemu dengan sama Sang Buddha karena Petapa Asita sudah wafat, sudah meninggal dunia. Jadi sayang sekali tidak bisa mendengarkan ajaran dari Sang Buddha. Padahal ajaran Sang Buddha itu sangat bagus, sangat bermanfaat untuk kita. Jadinya Petapa Asita sedih sekali. Nah, Petapa Asita ada lagunya juga. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Lagu Petapa Asita. Oke, kalian hebat sekali bernyanyinya. Mari kita lanjutkan sekarang untuk review pelajaran 10. 10. Pelajaran 9, maaf ya. Pelajaran 9 itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu dalam agama Buddha disebut Brahmawihara atau kediaman luhur. Kediaman luhur itu ada 4 atau disebut juga catur paramita, ya. Ketuhanan dalam agama Buddha itu Brahmawihara. Brahmawihara ada 4, disebut juga catur paramita. Ayo sebutkan yang pertama, metta. Kedua, karuna. Ketiga, mudita. Keempat,
UPK ya. Ada lagunya juga. Ayo kita nyanyi bersama-sama dulu. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan cukup. Selanjutnya, apa sih meta itu? Meta itu artinya menyayangi semua orang, semua makhluk tanpa pilih kasih. Bagaimana cara mempraktekannya? Bagaimana cara menjalankannya? Caranya adalah dengan cara kita bersikap ramah, kemudian berpikiran yang baik, ya. Itu adalah cara mempraktekkan meta. Kita bisa mengembangkan pikiran penuh cinta kasih ini dengan berlatih meditasi, mengucapkan dalam hati semoga semua bahagia, semoga semua bahagia, semoga semua bahagia. Kemudian yang kedua itu adalah karuna. Karuna itu artinya mengasihi makhluk yang sedang menderita. Prakteknya kita menolong, apalagi sekarang ini. Sekarang ini sedang banyak virus. Yang paling jahat sekarang adalah corona atau COVID-19. Adik-adik semua harus menjaga diri. Kemudian juga kalau bisa membantu orang-orang yang kesusahan, nah itu adalah wujud dari karuna, menolong orang yang sedang kesusahan agar mereka lebih ringan penderitaannya, jadi lebih happy, lebih bahagia. Yang ketiga itu adalah mudita. Mudita ini artinya ikut bahagia kalau melihat teman kita atau orang lain berbahagia. Bagaimana cara contohnya mempraktekannya? Kalau teman kita sedang bahagia, bahagia kenapa? Misalnya bahagia karena mendapat nilai yang bagus. Kita ikut bahagia dong, tidak sedih atau kita malah marah, tetapi kita ikut bahagia atas kebahagiaan teman kita. Kita bisa mengucapkan selamat, dan juga kita tidak boleh iri karena teman kita itu berusahanya lebih keras daripada kita, jadi nilainya lebih bagus. Nah, kita kalau mau mendapat nilai yang bagus harus mencontoh sikap teman kita itu, belajarnya lebih rajin lagi, belajar dengan cara yang menyenangkan, belajar dengan cara kita sendiri, biar kitanya nyaman waktu belajar dan mudah memahami pelajaran. Yang keempat itu adalah UPK. UPK itu artinya selalu bahagia. UPK itu artinya selalu seimbang dan bahagia. Bagaimana cara mempraktekannya? Wah, kita berusaha untuk bersikap tenang, bersikap waspada, tidak berpikiran yang buruk. Contohnya, kalau teman kita sedang mengejek kita tetap tenang. Ya, kalau kita gampang marah,
itu yang rugi diri kita sendiri. Juga teman-teman kita akan semakin senang mengganggu kita, semakin senang mengejek kita, karena teman-teman kita itu berhasil membuat kita marah. Kalau berhasil membuat kita marah atau sedih, teman-teman kita yang jahat, yang kurang baik itu malah seneng, malah menjadi tontonan. Jadi kita sebaiknya kalau ada teman yang mengganggu, tetap bersikap tenang dan bijaksana. Kita anggap teman-teman kita itu sebagai adik-adik kecil kita yang suka mengganggu. Kalau adik-adik kecil itu perlu kita kasihani, perlu kita sayangi, biar adik-adik kita jadi lebih baik, ya. Harus berpikiran yang positif, yang baik. Oke, itu review bab 7, 8, dan 9 tentang kelahiran petapa Nah, itu review bab 7, 8, dan 9. Bab 7 tentang kelahiran Pangeran Gotama, bab 8 tentang kunjungan petapa Asita, dan bab 9 tentang ketuhanan dalam agama Buddha, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, coba sebagai latihan adik-adik, khususnya sebagai latihan coba adik-adik kerjakan evaluasi semester 2 halaman 88 sampai 90 yang pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 20. Itu untuk Kimi dan Orlan. Kalau untuk Ryu itu mengerjakan yang isilah nomor 1 sampai 10 halaman 91. Oke, selamat mengerjakan ya. Nanti dikumpulkan ke Pak Yanto. Minta bantuan papa atau mama untuk mengirimkan jawabannya ke Pak Yanto. Oke, demikian pelajaran hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Tetap di rumah, ikuti aturan di rumah. Semoga pandemi ini, penyakit ini yang sedang menyebar ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi, belajar bersama di sekolah, ya. Pak Yanto sudah rindu sekali, sudah kangen sekali dengan kalian, tidak bertemu, bermain, belajar bersama-sama. Demikian ya. Pak Yanto akhiri, Sabe Sata, Bawantu, Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.